Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lockford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan mengenai semangat Sumpah Pemuda dan semangat mengakar pada 5 kekuatan dalam berbuat kebajikan. Sumpah Pemuda dicetuskan pada Kongres Pemuda II di Jakarta, tepatnya 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul dan berikrar, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Saat itu dapat dikatakan bangsa Indonesia telah lahir, walaupun negara belum terbentuk. Peran para pemuda yang hadir pada kongres itu sangat besar. Para peserta rata-rata berusia 20-an tahun, termasuk pemimpin kongres Sugondo Joyo Puspito yang baru berusia 23 tahun. Dan seorang tokoh pemuda Muhammad Yamin yang berusia 25 tahun. Ya, masa muda adalah masa yang penuh semangat dan kesempatan. Masa ini perlu diisi dengan kerja keras dan tekad yang benar karena di tangan pemudalah masa depan bangsa ditentukan. Saya jelani. Kongres Pemuda II ditutup pada 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Kemerdekaan yang kita peroleh sekarang ini adalah hasil perjuangan dari pendahulu kita, termasuk juga melalui tadi Sumpah Pemuda. Kita tidak mungkin otomatis merdeka tahun 45 kalau pada tahun-tahun sebelumnya belum diadakan gerakan ataupun upaya ke arah itu. Kongres itu diadakan di Jakarta di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 milik seorang etnis Tionghoa, Siko Leong. Meskipun ada rintangan dari polisi Belanda gitu, tetapi kongres itu tetap dijalankan dan kita tahu bahwa kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda yang merupakan momen atau yang merupakan suatu tonggak sejarah bangsa yang sangat penting gitu. Tapi kemudian mereka terdorong untuk bersatu, terdorong untuk mengikrarkan bahwa kita ini adalah satu bangsa tanpa membedakan tadi suku, agama, dan daerah masing-masing gitu. Jadi menurut hemat saya ini suatu peristiwa yang sangat penting, suatu peristiwa sejarah yang merupakan perubahan sangat besar di dalam sejarah Indonesia gitu. Bahwa kita berbangsa satu, bahasa satu. Kalau menurut saya justru pemuda itu yang punya peran besar, Mbak, karena kita masih punya energi untuk mau menjadi justru agen perubahan ya di negara ini gitu. Karena daripada kita berdiam diri, daripada kita mengkritisi keadaan yang ada, kenapa nggak kita terjun langsung, kita melakukan sesuatu. Pelajaran bahwa ternyata menjadi guru itu susah ya. Jadi kita harus sangat appreciate lah, menghargai guru-guru dan utamanya mungkin guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang terbatas, dengan akses informasi yang terbatas, tapi mereka tetap dengan rendah hati dan dengan bangga menjalankan peran mereka ya untuk menjadikan anak-anak di daerah ini punya ilmu, pintar gitu Mbak. Jadi lebih sangat apresiat terhadap guru-guru sih. Udah bisa berkontribusi ya meskipun kecil
gitu. Jadi bangga dan makin cinta sama Indonesia tadi sih. Gembira jadi yang mau langsing setiap hari kalori gitu ya. Kalau aku melihatnya ini aja sih, kita ngelihatlah di masyarakat dan Indonesia keadaan kita kan belum baik lah ya. Ya pemuda, saya pikir sih lakukan apapun itu dengan benar aja lah, dengan baik, apapun profesinya ya. Mau dokter, lawyer, guru, pekerja sosial, asal kerja pakai hati dan kerja lurus aja, saya pikir itu udah suatu hal yang akan luar biasa bagi Indonesia. Kalau saya pikir pendidikan itu kan sebenarnya gini lah, Indonesia kan banyak orang bergelar tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan itu substansi yang menurut saya. Pendidikan tuh pendidikan karakter, saya pikir sih, diri sendiri aja. Mungkin yang balik ke yang saya bilang tadi, kerja pakai hati gitu ya, lakukan sesuatu tuh secara perfect dan bagus aja. Dari situ saya pikir trickle down effect-nya ke diri sendiri, ke keluarga, ke anak-anak tuh pasti luar biasa sih. Kerusakan yang sedang akan terjadi terhadap hutan-hutan terakhir yang tersisa di Indonesia. Jangan lupa juga kami terus informasikan kepada Anda seluruh pengunjung dari OGH Expo 2013 dan juga peserta tentunya untuk selalu menjaga kebersihan bersama, untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya ya pada tempatnya. Sumpah Pemuda kalau sekarang lebih ke aksi-aksi di mana kita concern kepada passion kita ya. Misalnya kalau saya di bidang organik dan natural gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk Indonesia gitu. Apapun gitu yang sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Enggak susah sih ya, yang penting kita mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal yang simple gitu. Tema OGH Expo kali ini kan juga Green World Start From Home gitu, artinya di rumah kita sendiri kita bisa mulai loh gitu. Concern kepada lingkungan, seperti halnya kita buang sampah pada tempatnya, itu juga hal kecil tapi ternyata kalau 1000 orang yang melakukan buang sampah sembarangan juga mengakibatkan banjir yang lebih luas lagi gitu. Jadi semuanya sebenarnya simpel dan bisa dimulai dari rumah, dari diri kita sendiri. Jadi itulah yang bisa kita lakukan itu. Kalau saya membangun dari sisi yang saya bisa, apa yang saya bisa lakukan itu adalah yang saya bangun. Saya di sini bisa untuk membuat Indonesia lebih hijau, maka saya berusaha untuk dari sisi itu. Ya, saya membuat kreasi adalah sabun tanpa deterjen, jadi membuat Indonesia lebih hijau. Jadi tanpa deterjen, jadi membuat polusi berkurang. Inspirasi saya awalnya saya tidak suka ya melihat sungai-sungai di Jakarta itu bau dan kotor, jorok sekali. Lalu saya lihat, oh ternyata tuh penuh dengan buih-buih deterjen gitu. Saya berpikir bisa nggak ya kalau kita mau ciptakan sabun yang tidak menggunakan deterjen. Akhirnya saya bisa membuat sabun tanpa deterjen, tanpa pengawet, dengan bahan dasar minyak kelapa. Itu adalah potensi lokal kita. Jadi mengedepankan potensi lokal juga dengan lingkungan hidup. Wilayah ini dilanda gempa bumi. Kalau misalnya adik-adik sendiri, adik-adik Nubel Senen ini rata-rata tinggalnya di sekitar rel kereta Senen, di belakang rel kereta Senen. Nah kalau misalnya ada yang sekolah, ada yang enggak. Kemudian kalau misalnya latar belakang orang tuanya, sebenarnya saya agak malas nyebut jalanan, tapi memang harus disebut. Mereka rata-rata ada yang masih ngemis, masih ada yang ngamen, masih ya kehidupannya masih nggak jauh dari jalan. Nah, saya pikir ada nggak sih cara buat kita bisa ikut ke sini? Ternyata katanya ada lomba gambar. Nah, saya ceritain ke adik-adik, ada bukan lomba gambar sih, gambar kalian nanti itu akan dibuat gambar, kalian akan dilelang gambarnya. Nah, gambar ini nanti akan digunakan untuk membantu teman-teman kalian yang di Aceh, Lombok, dan Ambon gitu. Sekalian ngasih tahu ke mereka selain melihat dunia baru, kasih tahu ke mereka juga, oh ternyata masih ada loh teman-teman yang mereka juga yang butuh di tempat yang mereka nggak tahu sana, masih ada teman-teman mereka masih butuh bantuan juga gitu sih. Action for Hope ini fokusnya adalah pemulihan trauma healing pasca bencana, karena seperti kita tahu di setiap lokasi bencana itu bantuan hanya 10 hari
posko itu hanya dibentuk 10 hari. Setelah itu posko pemerintah bubar dan masyarakat diharapkan untuk bisa langsung mandiri. Sementara kondisi di tiap lokasi-lokasi itu masih tidak memungkinkan mereka untuk bisa langsung mandiri pada saat ini, terutama anak-anak ya. Yang ingin kita capai bersama-sama sebetulnya yang pertama kali, yang utama adalah kita ini komunitas. Komunitas yang bergerak sendiri-sendiri itu mungkin tidak akan terlalu besar efeknya dibanding kalau kita bekerja sama-sama, bersama-sama memberikan energi yang sama untuk membuat perubahan. Saya ya. Bentuk penyalurannya 60% di pendidikan dan pemulihan trauma pasca bencana, 40%-nya akan dipakai untuk sanitasi. Dan nggak cuma 18 komunitas yang berkumpul, tapi saya berharap ke depannya akan jauh lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang mau bergabung dengan kita to create a better future for Indonesia gitu. Yang paling utama dari kami adalah bisa mengobarkan semangat kesukarelawanan, mengobarkan semangat terutama di anak-anak muda untuk punya inisiatif, especially for humanity, gitu, untuk kemanusiaan. Sumpah Pemuda itu sebetulnya suatu titik tolak untuk perjuangan meraih kemerdekaan, dan itu adalah jasa dari generasi muda sebelumnya gitu. Nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu masih relevan sampai sekarang menurut saya, terutama nilai idealisme para pemuda tahun 28 itu. Diresmikan pada Maret 1972, Patung Pemuda Membangun di Bundaran Air Mancur Senayan merupakan suatu bentuk penghargaan dan dorongan bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk turut serta membangun negeri. Patung ini melambangkan seorang pemuda gagah dan kuat sedang memegang piring berisi api yang tak pernah padam. Inilah wujud dari semangat membangun bangsa yang tak pernah mati. Memasuki 12 warsa berkarya di tanah air Indonesia, Yayasan Buddha Suci turut mengambil peran dalam masyarakat. Setiap detik berbuat kebajikan adalah upaya setiap insan suci untuk melatih diri menuju kebijaksanaan sambil bersumbangsi pada orang lain. Ada 5 akar yang menjadi 5 kekuatan agar kebajikan dapat terus dilakukan. 5 akar itu adalah keyakinan dan semangat yang benar, pikiran yang terus terarah pada hal-hal baik, berkonsentrasi menjaga pikiran baik, dan memanfaatkan kebijaksanaan yang timbul dari proses melatih diri. Tarian ini dikenal dengan tarian tortor. Berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Sejak abad ke-13, tarian tortor sudah menjadi budaya Batak. Tarian ini memiliki 3 makna. Pertama, sebagai ritual yang memiliki pesan untuk taat pada Tuhan, menghormati leluhur dan halayak. Kedua, sebagai penyemangat jiwa. Dan ketiga, sebagai sarana untuk menghibur. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang harus dapat bersikap bijak pada diri sendiri maupun orang lain. Membasuh kaki orang tua dan dia senang sekali. Saya pun iri dan saya ingin sekali menerapkannya. Handoko kini telah berusia 14 tahun. Ia duduk di bangku kelas 9 Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pendidikan akademis, Handoko juga mendapatkan pendidikan budi pekerti yang mengajarkan untuk menghormati orang tua dan selalu berbuat kebaikan. Handoko merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Keluarganya merupakan salah satu korban normalisasi Kali Angke. Bersama ibundanya, Handoko tinggal di perumahan Cinta Kasih Suci sejak berusia 4 tahun. Pada saat awal perpindahannya ke Rusun Cinta Kasih,
sang ibu sempat merasa khawatir. Tempat yang dianggapnya asing mempengaruhi pikirannya. Awal-awalnya sih, dulu saya mau dikasih informasi susun kan digusur dulu. Begitu digusur dulu, saya mengambil uang kerohiman di mana namanya, di kelurahan, kebakaran itu kan. Udah gitu saya nyampe itu ada yayasan itu. Saya takut banget, takut disuruh pindah agama itu tuh. Nggak lama lagi dibikinin musola tuh, musola belakang. Begitu dibikin musola itu baru saya percaya diri kalau bahwa saya itu nggak sampai masuk ke agama lain. Kayaknya di kamar kok. Semenjak ayahnya meninggal dan ketiga saudaranya menikah, Handoko sering menghabiskan waktu bersama ibundanya. Ia kerap menyempatkan diri membantu ibundanya mempersiapkan dagangan kue. Setiap hari, Mufidah harus menjual kue-kuenya di lapak pasar belakang tempat tinggalnya. Tak jarang, kaki Mufidah selalu kotor karena kondisi pasar yang becek. Melihat perjuangan sang ibu, Handoko pun berkomitmen untuk mencuci kaki ibunda tercinta setiap seminggu sekali. Biasanya pada hari Jumat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bakti dan rasa kasihnya pada orang tua. Rasa sayang yang ditujukan pada ibundanya mengalahkan rasa iri yang sempat terbesit pada diri Handoko. Kasih universal dan perhatian juga mengalahkan pikiran negatif yang mengganggu hati Mufidah. Setiap tindakan berasal dari sebuah niat. Dengan menjaga setiap pikiran, maka akan terhindar dari tindakan yang buruk. Karena setiap tindakan manusia bermula dari sebuah pikiran. Seperti memiliki rumah sendiri. Yayasan Buddha Seci Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1993. Seci membawa misi kemanusiaan yang terdiri dari misi amal sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya humanis. Tidak hanya membantu meringankan penderitaan warga, nilai kemanusiaan yang digalakkan oleh Seci juga tertuju pada pembinaan diri bagi setiap orang. Membina diri untuk terus bersyukur, menghormati orang lain, menanamkan cinta kasih, bersumbangsi tanpa pamrih, memiliki hati yang lapang, serta pikiran yang jernih dan tidak membeda-bedakan. Jadi saya harapkan semua relawan kita ini mempunyai tekad yang baik, ya, dan tidak compare dengan ini dan sebagainya, ataupun ada masalah sedikit sudah bisa mau mundur daripada keluarga besar Seci ini. Itu jadi kita harus bertekad sama-sama dengan hati yang lapang, pemikiran yang pure untuk bisa maju bersama. Ya tentu itu seperti kita bukan hanya di semua yang sudah kita lakukan bisa lebih berakar, lebih banyak lagi cinta kasih dari Seci ini bisa terus melebar di mana-mana. Kini, Seci Indonesia sudah 20 tahun berkarya di Indonesia. Benih cinta kasih terus mengalir ke berbagai wilayah di Indonesia. Pada pertengahan bulan ini diresmikanlah kantor penghubung Yayasan Buddha Seci Indonesia di Padang dan Palembang. Menandai Dwi Dasawarsa karya Yayasan Buddha Seci di Indonesia, di waktu yang hampir bersamaan diadakanlah Baksos Kesehatan ke-93 di Kota Batam, Provinsi Riau. Misalnya masyarakat yang tidak mampu seperti kita, misalnya seperti baksos kesehatan lah gitu. Dia itu memerlukan pengobatan yang benar-benar, yang kalau di Indonesia kan pengobatan kita kan kurang sekali. Tapi kalau melalui Ceci ini, pengobatan ini di Ceci itu bagus sekali. Jadi bermanfaat banget buat orang-orang yang tidak mampu. Saya rasa kita mengajak yang belum bergabung Ceci, kita mengajak bergabung untuk menjalankan impiannya kita. Saya rasa kalau kita bisa berbaris, kita melakukan kebajikan, saya rasa yakin Indonesia besok lebih cerah. Sumbangsi lewat
Yayasan Buddha Seci. Salah satu yang akan saya sharing adalah keluarga Jong. Eva Wiyogo mulai bergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Seci pada tahun 2004. Sebagai seorang pengusaha yang sibuk untuk memenuhi kebutuhan materi, Eva mencoba untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Menjadi relawan misi kesehatan, Eva kerap mengikuti baksos kesehatan sebagai ladang berkahnya. Melihat kondisi para pasien yang memprihatinkan, Eva berusaha untuk mendampingi dan menghibur para pasien. Senang tuh langsung bisa lihat ya. Disinilah Eva melatih diri menuju kebijaksanaan diri. Menjadi relawan untuk membantu orang lain yang menderita sama halnya dengan melatih diri sendiri. Walau berada jauh di timur Indonesia, dengan kesungguhan hati relawan Biak Papua turut menebarkan cinta kasih. Cinta kasih untuk menolong sesama dan berguna bagi orang lain. Setiap orang yang sudah jadi relawan bukan hanya sekedar memakai pakaian seperti yang saya pakai, biru putih, tapi tekad itu adalah harus melakukan sebuah tanggung jawab di mana harus selalu menjadi sesuatu untuk orang lain. Artinya dalam hidup ini harus ada buah-buah cinta yang terus ditanam sehingga buah-buah cinta itu terus bertumbuh dan berkembang, terutama dalam rangka ikut memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat kita yang kurang beruntung di bangsa ini. Untuk menggapai kebijaksanaan, setiap orang perlu melatih diri sendiri. Mengacu pada 5 akar 5 kekuatan, manusia perlu menggenggam setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan. Menjalankan kebajikan harus disertai keyakinan. Menjalankan kebajikan juga perlu dijiwai semangat yang benar. Untuk dapat terus menjalankan kebajikan, perlu mengatasi tantangan. Karenanya pikiran dibangun ke arah yang baik. Pikiran yang baik dijaga dengan teguh agar dapat terus tertuju ke arah yang baik. Kesetiaan dalam memelihara hal-hal ini pada gilirannya melahirkan sikap bijaksana. Semakin besar tantangan, hendaknya semakin besar tekad dan semangat mengatasi tantangan. Semakin berakar kuat dan dalam, semakin kuat dan teguh komitmen berbuat kebajikan. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim ke website Dai TV atau ke media sosial Dai TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lovot mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.